فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Kita lanjutkan kajian tafsir. Kita masuk pada ayat yang ke-43 dari surat Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa kaifa yuhakkimuka wa 'indahum at-Taurah. Bagaimana mungkin mereka berhukum kepadamu, wahai Nabi? Siapa mereka ini? Al-Yahud, orang Yahudi. Bagaimana mungkin orang Yahudi itu mau berhukum kepadamu? Wa indahum at-Taurah. Sementara di sisi mereka ada kitab Taurat. Fiha hukmullah. Di dalamnya terdapat kitab Allah. Ini perkara yang dijadikan sebagai qarinah, sebagai tanda bahwasanya datangnya mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dihukumi dalam perkara-perkara mereka, termasuk dalam kemarin kasus zina, itu bukan dalam rangka mencari kebenaran. Ini yang dijadikan sebagai dalil. Ini yang membuat kita meragukan niat tulus mereka ketika datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin mereka datang kepadamu minta dihukumi? Kan di tangan mereka terdapat kitab Taurat, iya kan? Dengan ini kan mencurigakan. Padahal di Taurat pun ada hukum apa? Hukum Allah, rajam. Lah kok malah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini jelas mencurigakan, menunjukkan mereka ingin mencari sesuatu yang lain, yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Itu satu sisi. Sisi yang lain yang menunjukkan kecurigaan kepada mereka adalah bagaimana mungkin mereka berhukum kepada wahai Nabi SAW, minta diputuskan perkaranya sesuai dengan hukummu, wahum la yu'minuna bik, sementara mereka sendiri aja nggak beriman kepada kamu, iya kan? Bagaimana mungkin mereka percaya dengan hukum yang akan kamu berikan? Dan mereka sendiri nggak beriman sama engkau, wahai Rasul. Sehingga ini dua alasan. Ini dua sisi tanakut. Dua sisi yang berlawanan dengan tujuan mereka datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini makna pengingkaran Allah Subhanahu Wa Taala ini. Wa kaifa yuhakkimu. Bagaimana mungkin mereka meminta hukum kepadamu? Ini maknanya. Ini kaifanya kaifa ta'jubiyah, untuk menunjukkan keheranan. Allah heran. Bagaimana mungkin mereka itu, wahai Nabi, mau datang kepadamu sementara mereka sendiri saja tidak beriman kepadamu? Satu. Yang kedua, bagaimana mungkin mereka datang kepadamu minta dihukumi sementara mereka sendiri punya kitab Taurat? Nah, apa isinya? Fiha hukmullah. Dalam Taurat sendiri ada hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini jelas mencurigakan. Ini yang membuat kita ragu dengan niat mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kemarin Rasul diberi dua pilihan. Karena sudah terlihat dengan qarinah, dengan tanda-tanda jeleknya niat mereka.
Mau dihukumi ya silahkan, hukumi dengan adil. Kalau engkau ingin berpaling ya silahkan saja. Karena mereka datang memang bukan untuk mencari kebenaran. Paham makna ayat ini sekarang ya kan? Wa kaifa yuhaqqimuka wa indahumut Taurah fiha hukmullah. Tsumma yatawallawna min ba'di dzalik, kemudian mereka sendiri berpaling setelah itu. Setelah datang kepadamu minta hukum, ketika diputuskan rajam, berpaling tidak? Ya berpaling juga. Nah, wa ma ulaika bil mu'min. Salah. Itu enggak. Sampai mana yang dibaca? Saya cuci muka. Cuci muka. Dan tidaklah mereka itu beriman. Yahudi itu memang enggak beriman. Qala Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Itu pakai isyarat jarak jauh. Padahal mereka itu dekat dengan Rasul saat itu. Iya kan? Mereka kan orangnya dekat dengan Rasul saat itu, datang kepada Rasul. Tapi Allah Subhanahu wa taala pakai bahasa apa? Pakai bahasa ulaika, isim isyarah jarak jauh. Nah, tadi Anda bawa satu kitab aja. Tadi Anda bawa satu kitab aja. Tafsir As-Sa'dinya malah nggak dibawa. Empat puluh. Kita baca sekarang keterangan dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala. Awalnya apa awalnya? Coba lihat. Mana awal? Ayat 40. Satu sudah. 40. Mana? Summa qala muta'ajjiban lahum. Iya, 43. Summa qala muta'ajjiban lahum. Nah. Qala Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, summa qala muta'ajjiban lahum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan sambil keheranan terhadap mereka ini. Muta'ajjiban itu halnya. Allah mengatakan ini dengan penuh keheranan terhadap mereka. Kok bisa? Dan ini takjubnya Allah Subhanahu wa taala lain dengan takjubnya siapa? Manusia. Bedanya di mana? Kalau takjubnya manusia itu dibangun di atas ketidaktahuan atas hakikat suatu perkara. Misal di sini ada yang datang taklim malam kayak gini, gelap, pakai kacamata hitam. Di dalam ruangan, pakai kacamata apa ini? Hitam. Ini orang takjub nggak dengan ini ngapain ini? Ini aset Irama atau siapa? Nah iya kan masih malam-malam kok di dalam ruangan kok malah pakai apa? Kacamata hitam. Kenapa? Kita nggak tahu apanya? Hakikat perkaranya. Iya kan? Oh ternyata dibuka sakit mata. Setelah itu masih heran nggak? Enggak, ya kan? Udah tahu apanya? Itu takjubnya siapa? Manusia. Nah. Atau dia datang pakai payung di sini misalnya. Sedang taklim pakai payung sendiri, yang lain nggak ada, dia sendiri pakai payung. Takjub, kenapa? Kita tidak tahu apanya, hakikat perkaranya. Nah. Oh ternyata dia nggak bisa kena sinar lampu langsung, kulitnya sensitif, langsung merah-merah kulitnya kalau kena kayak gitu langsung. Setelah tahu itu,
Takjub nggak? Enggak, orang udah tahu. Wajar dia kayak gitu. Iya kan? Nah, itu takjubnya siapa? Takjubnya Allah itu nggak kayak gitu. Kenapa? Karena Allah tahu segala perkara. Sehingga takjubnya Allah itu bukan dibangun di atas ketidaktahuan. Tapi takjubnya Allah itu karena melihat sesuatu yang keluar dari kebiasaan. Nggak sesuai jalur, nggak sesuai yang semestinya. Ya kan? Itu maknanya apa? Takjub. Tidak sampai kepada kayak manusia tadi. Manusia tadi seperti itu, ya iya. Pertama dia karena melihat sesuatu yang di luar apa ini? Kebiasaan. Orang nggak ada yang biasanya kayak gitu. Awalnya, tapi itu dibangun di atas ketidaktahuan. Kalau Allah tidak semata-mata melihat sesuatu, mengetahui sesuatu yang apa ini? Tidak seperti seharusnya. Lah ini orang-orang Yahudi, ini kan mengherankan. Nggak seharusnya mereka datang kepada Nabi minta dihukumi. Dua alasan tadi kita sebutkan. Satu, mereka sendiri saja tidak mau beriman dengan Nabi SAW. Kok tiba-tiba malah datang minta dihukumi sesuai dengan hukumnya Rasul SAW. Yang kedua, kalau mereka ingin hukumnya Allah, mereka punya Taurat. Harusnya pastinya mereka kembali dulu ke kitabnya mereka. Nggak malah datang ke siapa? Nabi SAW. Nah, ini juga kadang kita terapkan ya. Maka ada orang di tempat lain datang tanya sama kita. Padahal di tempatnya ada ustadznya. Lagi yang terkait dengan masalah dakwah misalnya. Nah ini sudah mencurigakan. Ini jadi pelajaran bagi para dai. Ketika dia seharusnya itu kan normalnya nanya kepada siapanya? Gurunya yang dekat dengan dia. Ustadz tempat dia apa ini? Belajar. Kok ria rela malah bertanya kepada orang yang apa ini? Jauh. Maka ini perlu dicurigai. Jangan langsung disambut. Jangan langsung, oh ya ini itu nggak bagus itu gini. Jangan, kamu harus pasang apa ini? Ring, kehati-hatian. Kamu pasti curiga dulu, ini kenapa dia nggak tanya ke siapanya? Gurunya. Jangan sampai kamu jadi sebab apa ini? Timbulnya kerusakan. Gitu loh. Paham ya, kawan ya? Ini banyak, apalagi dengan mudahnya sekarang akses yang ada, komunikasi segala macamnya. Kayak nggak ada batas sekarang. Nah, kadang kita sering seperti itu ya, kawan. Kadang ada satu masalah, kita tanyakan juga kepada kawan kita yang lain. Biar sharing gitu. Ternyata apa? Loh, aku juga dapat yang sama. Loh, aku juga. Ini sebenarnya yang nanya ke siapa gitu loh. Ya, sekarang kan gampang, tulis sekali, ketik sekali, tinggal kirim ke berapa apa ini orang. Nah, maksud ya, kan nggak perlu diketik ulang segala macam, nggak ada kerepotan di situ, gampang saja. Sehingga ini harus diwaspadai yang berpotensi seperti ini ya. Ini contohnya orang-orang Yahudi yang datang kepada Rasul, padahal mereka sendiri punya apa ini? Taurat. Kalau memang alasan mereka ingin mencari hukumnya Allah, mereka mencurigakan. Karena di dalam Taurat ada apa? Hukum Allah. Nah, dan mereka berpaling menunjukkan mereka ada apa-apanya ini. Makanya Rasul diberi pilihan. Ingin menghukumi silakan, ingin berpaling juga silakan. Ini takjubnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena Allah tidak tahu. Tsumma qala muta'ajjiban lahum wa kaifa yuhakkimuna. Bagaimana mungkin mereka bisa datang kepadamu minta dihukumi? Wa indahumut Taurah. Padahal mereka punya Taurat, fiha hukmullah, di dalamnya terdapat hukumnya Allah. Tsumma yatawallawna min ba'di dzalika. Kemudian mereka sendiri berpaling setelah engkau menghukumi mereka. Wa ma ulaika bil mu'minin, dan mereka itu tidaklah beriman, termasuk dengan kitab apanya? Tauratnya. Buktinya setelah diputuskan rajam pun mereka juga tidak mau apa ini? Menerima. Makanya divonis oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mereka itu beriman, termasuk dengan kitabnya sendiri yang mereka ngaku mereka mengimaninya. Paham maknanya bantahan Allah Subhanahu wa taala ini? Telak tidak bantahannya? Telak. Wa ma ulaika bil mu'minin. Mereka itu enggak beriman, ngakunya saja mereka beriman dengan Taurat. Buktinya ketika Taurat memutuskan rajam pun mereka malah cari-cari apa ini? Alasan, cari-cari cara untuk tidak menerapkan hukum tersebut. Nah. Fa innahum law kanu mu'minina. Karena kan mereka seandainya mereka itu betul-betul beriman, amilina, dan mau mengamalkan
bima yaqtadihil imanu, sesuai dengan yang dikehendaki oleh keimanan mereka, wa yujibuhu, sama, lam yasrifu an hukmillah, maka mereka tidak akan berpaling dari hukum Allah, alladzi fit Taurah, yang ada di dalam Taurat, allati baina aidihim, yang ada di tangan mereka, yang ada di hadapan mereka, la'allahum an yajidu indaka ma yuwafiqu ahwa'ahum. Tujuan mereka datang kepadamu, mana tahu, semoga mereka bisa mendapati di sisimu sesuatu hukum yang mencocoki apanya? Hawa nafsu mereka. Itu tujuan mereka datang. Bukan memang betul-betul ingin mengetahui hukumnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ilahuna makum ya kan. Bagaimana jahatnya orang-orang Yahudi ini. Berkedok seolah-olah ingin memuliakan Nabi SAW, menjadikan Rasul sebagai hakim dalam perkara mereka. Padahal ini hakikat perkaranya. Wa hina hakamta bainahum bihukmillah, dan tatkala engkau menghukumi mereka dengan hukum dari Allah, al-muwafiq lima indahum aidan, yang juga mencocoki yang ada pada mereka hukum tersebut. Kan sama. Yang diputuskan rajam, yang diputuskan oleh Rasul berupa rajam, juga ada pada kitab mereka. Yang mencocoki apa yang ada pada mereka, lam yardau bidzalika bal a'radu an. Mereka pun tidak ridha, tidak puas dengan hukum tersebut, dan mereka pun berpaling dari hukum tersebut. Falam yartadu aidan, dan mereka juga tidak puas dengan hukummu tersebut. Qala ta'ala, maka dibantah oleh Allah, wa ma ulaika alladzina hadza sani'uhum, dan tidaklah mereka orang yang seperti inilah perbuatan mereka, bil mukminin, mereka itu tidaklah orang yang beriman. Ailaisa hadza da'bul mukminin, ailaisa hadza da'bal mukminin. Ini bukan kebiasaan orang-orang yang beriman. Datang tanya, setelah dijawab apa ini? Masa kayak gitu kan? Tapi ustaz lain ngomongnya kayak gini. Ini bukan ciri-ciri apa ini? Penuntut ilmu yang baik. Datang bertanya dalam keadaan tidak tahu. Seharusnya ketika disampaikan sesuai dengan dalil-dalilnya, dia nerima. Kenapa? Karena itu sudah tuntutan. Ketika kamu datang, kamu tidak membawa ilmu apa-apa. Seharusnya seperti itu. Ini sudah disiapkan jawaban. Kalau nanti ustaznya ngomongnya kayak gini, akan dijawab apa? Begini. Ini sering ya. Nanti tanya, jawab, ternyata malah apa nanti? Debat ujungnya loh. Ini tadi nanya ngapain sebenarnya? Nah, emang sudah ternyata ya, namanya kita kan dia tidak tahu apa isi hati orangnya, kita namanya tahunya ya orang nanya ya karena nggak tahu. Iya kan, hukum asalnya kan seperti itu. Makanya para sahabat sendiri heran ketika Jibril nanya, kemudian dia sendiri yang membenarkan. Qala shadaqta. Benar kamu loh. Makanya para sahabat heran, karena hukum asalnya orang bertanya itu karena nggak tahu kok malah dia yas'aluhu wa yusaddiqu, dia yang bertanya pada Nabi, kok malah dia pula yang membenarkan. Nah, itu bukan hal yang biasa gitu. Fa'ajibna lah, kami heran sama orang tersebut, kata para sahabat. Nah, ini bukanlah kebiasaan orang yang beriman. Walaisu, apa sih? Apa itu bacaan? Uriin. Hah? Mutaha? Apa coba lihat? Kalau di HP ini banyak salah. Mana? Walaisu. Nggak tahu nih. Walaisu hur merdeka bebas. Itu yaknya 2 ya. Apa itu dibaca? Oh, walaisu hariyina bil iman. Dan mereka itu memang tidak pantas untuk mendapatkan keimanan hari. Nah. Li'annahum ja'alu alihatahum ahwa'ahum. Kenapa? Karena mereka menjadikan sesembahan mereka itu adalah hawa nafsu mereka.
Apa yang sesuai hawa nafsunya diikuti, yang tidak ditolak. Maka mereka telah menjadikan sesembahan mereka itu hawa nafsu mereka. Wa ja'alu ahkamal iman tabi'atan li ahwaihim, dan mereka telah menjadikan hukum-hukum iman itu mengikuti hawa nafsu mereka. Kalau cocok diterima, kalau menyelisihi maka ditolak. Maka mereka itu bukan orang-orang yang pantas diberi keimanan. Selesai ya. Nah, selesai ayat yang ke-43 ini. Ada pun beberapa faedah yang bisa kita ambil ya, kan? Dari ayat yang ke-41 kemarin sampai ayat yang ke-43 sekarang. Ya ayyuhar rasul la yahzunkal ladzina yusari'una fil kufr. Yang pertama adalah difa'ullah azza wa jalla 'anil nabi wa tasliyatuhu, pembelaan dan hiburan dari Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembelaan dan hiburan dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kamu jangan sedih. Ini bentuk menghibur. Kalau kamu ngelihat temanmu sedih, udah jangan sedih. Cuman jajan gitu aja kok, jatuh ke tanah ya, nangis. Udah nah, ini beli 5 lagi. Itu namanya apa? Hiburan. Jangan ketawain. Oh gitu aja nangis, cengeng. Udah nggak ganti, nggak membantu, nggak ngilangkan kesedihan orang, malah nambahi kesedihan orang. Ini juga anak-anak ini ya, ini bahasanya udah mulai muncul. Cemen. Ini asal dari mana? Kayaknya di rumah nggak pernah ada kata-kata cemen. Ini saat pulang-pulang ya, cemen. Adiknya nangis, cemen. Adik gua gawat. Oh apa cemen? Dari mana kata-kata ini? Tolong dijaga. Nah, kalian itu yang besar itu diperhatikan, dipelajari kata-kata kalian itu oleh yang di bawah kalian. Paham ya? Nah, pembelaan dan hiburan untuk dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya SAW. Dan ini juga berlaku bagi para dai. Dan ini juga berlaku bagi para dai dan setiap orang yang mendakwahkan agama ketika dakwahnya tidak diterima. Ini juga hiburan bagi mereka. Tidak hanya khusus bagi nabi sebenarnya. Ketika dakwahnya tidak diterima, hiburan juga bagi para dai dan orang-orang yang mengajak kepada agama Allah ketika dakwahnya tidak diterima. Ini hiburannya. Nggak usah sedih dengan mereka. Hati mereka itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang berikutnya, zammul munafiqin alladzina yaquluna amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum. Celaan bagi orang-orang munafikin yang mengaku beriman dengan lisannya tapi tidak dengan hatinya. Celaan bagi orang-orang munafikin yang mengaku beriman dengan lisannya tapi tidak dengan hatinya. Faedah yang berikutnya, da'wal iman bil alsun al mujarrada an muwata'atil qalb la yadkhulu biha syakhsu fil iman. Semata-mata pengakuan iman dengan lisan yang tidak mencocoki isi hati tidak memasukkan seseorang ke dalam iman. Semata-mata pengakuan iman dengan lisan tanpa mencocoki isi hati tidak memasukkan seseorang ke dalam iman. Dia tetap dikatakan kufur. Meskipun lisannya mengatakan amanna, kami beriman. Semata-mata pengakuan iman dengan lisan tanpa kecocokan dengan isi hati tidak memasukkan seseorang ke dalam iman. Faedah yang berikutnya, dhammul yahud, celaan bagi orang-orang Yahudi. Ini semuanya adalah al-musari'ina fil kufr. Dan mereka berdua ini termasuk di antara al-musari'ina fil kufr, orang-orang yang bersegera menuju kekufuran. Yang pertama munafikin, yang kedua
Yahudi. Celaan bagi orang-orang Yahudi. Faedah yang berikutnya, min sifatil Yahudil dzamimah, di antara sifat Yahudi yang busuk. Di antara sifat Yahudi yang busuk adalah apa, Ivan? Oh, dari kemarin menghantami orang Yahudi malah hilang sifatnya. Apa, Abdul? Loh, kok baru ditengok. Apa, Abdullah? Loh, apa, Akbar? Apa, Sri? Sama'una lil kadzib, selalu mendengarkan dan membenarkan. Sama itu bukan suara mata, dengar, ada suara, karena dengar itu ya. Nah, mendengarkan dan membenarkan kedustaan. Senantiasa mendengarkan dan membenarkan dan menerima kedustaan. Di antara sifat Yahudi yang tercela. Maka faedah sampingannya ini sekaligus menjadi peringatan bagi kaum muslimin untuk tidak meniru sifat mereka. Ketika Allah menyebutkan celaan dan sifat-sifat jeleknya Yahudi dan Nasara seperti orang-orang musyrikin, maka di dalamnya terdapat tahdzir, peringatan bagi kaum mukminin untuk tidak mencontoh sifat mereka ini. Paham ya? Nah, bukan semata-mata Allah sebutkan begitu saja, tapi ada maunya Allah SWT itu. Maunya adalah agar kita tidak meniru sifat mereka ini, gitu. Di antara sifat tercelanya Yahudi yaitu senantiasa mendengarkan dan menerima berita dusta atau kedustaan. Faedah yang berikutnya, di antara sifat jeleknya mereka juga, yuharrifunal kalima min ba'di mawadhihi, memalingkan ayat-ayat dari makna yang sesungguhnya. Memalingkan ayat-ayat dari makna yang sesungguhnya. Ini namanya tahrif maknawi. Kalau tahrif lafzi ini berat ya. Karena akan langsung ketahuan. Kalau yang dipalingkan lafadznya, ini berat. Nggak mungkin orang-orang Asy'ariyah misalnya mau berani mengatakan istaulallah ar-Rahmanu al-arsyistaula. Nggak akan berani mereka katakan seperti itu. Oh, itu ayat yang benar itu bukan istawa, tapi istaula. Nggak akan mungkin. Mereka ingin memalingkan apanya? Lafadznya. Yang tadinya istawa, jadi apa? Ditambahin lam jadi istaula. Nggak akan mungkin, itu berat. Paham ya? Karena orang akan langsung memvonis mereka. Udah jelas bohong mereka. Ditengok di Quran apa? Istawa. Maka yang paling memungkinkan itu adalah mentahrif, membelokkan apanya? Maknanya. Iya istawa, tapi makna istawa di situ adalah istaula. Itu namanya apa? Tahrif. Tahrif itu artinya membengkokkan. Enggak harusnya lurus, jadi apa? Bengkok. Ini diantara sifatnya siapa? Yahudi. Suka mentahrif, membelok-belokkan apa ini? Makna ayat. Kalau Yahudi ya lafadznya ya juga berani mereka. Mana yang sering kita sebutkan, disuruh bilang hittoh, mereka bilang apa? Hintoh. Wa qulu hittoh, dibilang kata Allah. Dan kalian baca ketika kalian masuk kota itu, gerbangnya bilang apa? Hittoh. Mereka bilang apa? Hintoh. Sanggup mereka. Yang dirubah bukan cuma apanya? Maknanya. Apanya? Lafadznya. Makanya kata para ulama, istaulanya orang Asy'ariyah itu yang menolak sifat beristiwanya Allah itu di atas arsy, itu mirip kayak hintohnya siapa? Yahudi. Kalau orang Yahudi nambahkan nun, hintoh jadi apa? Hintoh. Kalau orang Yahudi, orang Asy'ariyah nambahkan apa? Lam. Kata Ibnu Qayyim, lamnya orang Asy'ariyah itu mirip kayak nunnya siapa? Yahudi. Hintoh itu gandum, disuruh hintoh, pengampunan. Ya Allah minta pengampunan. Jadi apa? Ya Allah gandum, ya Allah gandum. Enggak usah heran orang memang siapa ini? Yahudi. Kayak kalau di Arab sana salah satu celaan paling parah Yahudi.
Itu celaan paling apa itu? Artinya semua sifatnya mereka itulah gitu. Nah, faedah yang berikutnya, ini sendirian sifat mereka yuharrifunal kalima min ba'di mawadhi'ih, dari tempat yang seharusnya mereka palingkan, mereka rubah maknanya. Faedah yang berikutnya, tahkimul yahud li ahwaihim, penghakiman Yahudi berdasarkan hawa nafsu mereka. Penghakiman orang-orang Yahudi menurut hawa nafsu mereka. Mereka itu kalau nyari hukum, itu yang sesuai dengan hawa nafsu. Nah, ini juga diantara sifat tercelanya mereka. Faedah yang berikutnya, besarnya, ya quluna in utitum hadza fakhudhuh, kalau kalian diberi hukum ini, maka terima. Wa in lam tu'tauhu fahdharu, tapi kalau dikasih hukum yang lain, jangan terima. Faedah yang berikutnya, kalau belum dicatat tadi, maka catat di sini aja pun nggak apa-apa ya. Bagus di sini. Setelah semua sifat-sifat mereka ini. Wujubul hadar min sifatil yahudi dzamimah. Wajibnya berhati-hati dari semua sifat-sifat Yahudi yang tercela. Ada berapa yang tadi disebutkan? 3. Samma'una lil kadzib, kemudian yuharrifuna kalima min ba'di mawadhi'i, kemudian yaquluna in utitum hadza fakhudhuh wa in lam tutahu fahdharu. Kalau dikasih hukum yang cocok dengan kalian, terima. Kalau dikasih hukum yang lain, maka hati-hati kalian, jangan diterima. Nah. Faedah yang berikutnya, isbatul iradah al-kauniyah lillah, penetapan adanya iradah kauniyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Penetapan adanya iradah kauniyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini lawannya iradah syar'iyah. Bedanya apa? Kalau iradah kauniyah ini apa? Ciri-cirinya bagaimana iradah kauniyah ini? Iradah itu keinginan. Keinginan Allah yang bersifat kauni. Bedanya apa? Ciri-cirinya apa? Pasti terjadi. Tapi tidak mesti dicintai. Bisa dicintai, bisa dibenci. Di sini contohnya yang mana? Wa may yuridillahu fitnatahu. Barang siapa yang Allah ingin dia jatuh dalam fitnah. Apa fitnah? Syirik, kekufuran. Nah. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Nah. Allah suka enggak ini kekufuran? Tidak. Allah enggak cinta dengan kekufuran dan kesyirikan. Tapi terjadi tidak pada mereka? Terjadi. Allah inginkan berarti. Allah ingin. Hah? Allah inginkan, orang ini penetapan keinginan Allah. Allah inginkan tidak? Allah inginkan dengan keinginan yang kauni. Allah inginkan tidak? Tidak dengan keinginan yang syar'i. Allah nggak mau mereka. Allah nggak mau mereka apa, Iban? Hah? Oh, nggak diikuti. Jangan-jangan pernah berpaling walau sedetik, langsung hilang nanti itu. Makanya Allah jadikan, Allah ingin mereka ini apa? Jadi kufur. Dengan keinginan apa tapi? Kauni. Allah tidak ingin mereka kufur dengan keinginan yang artinya Allah nggak cinta, nggak suka Allah mereka ini apa? Kufur. Tapi terjadi, menunjukkan itu Allah nggak mungkin terjadi kalau nggak diinginkan oleh Allah. Karena itu tanda ada yang keluar dari kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Kok bisa ada yang nggak diinginkan oleh Allah terjadi? Berarti kan ada yang berkuasa. Ya, ada yang keluar dari kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, dan itu nggak mungkin. Sehingga ini dalil ini penetapan adanya yang namanya iradah kauniyah. Sehingga ini nggak bikin kita nggak bingung ya, loh kok ada anjing, ada babi, ada iblis pun bahkan
Ngapain diciptakan? Nggak ada bagusnya sama sekali. Lah ya kata iblis nggak ada. Ada kesyirikan, ada kekufuran, ada maksiat. Nah, masa Allah suka itu terjadi? Oh enggak, Allah nggak suka terjadi. Allah inginkan terjadi, iya. Allah inginkan terjadi. Allah ada hikmah di balik itu. Allah bukan suka atau ingin semata-mata apanya? Kekufurannya, kemaksiatannya. Allah ingin di balik itu. Nah, paham ya? Nah, penetapan adanya iradah kauniyah. Dan iradah kauniyah itu pasti akan apa ini? Terjadi. Makanya kata Allah setelahnya apa? Falan tamlika lahu minallahi syai'a. Maka kamu wahai Nabi nggak bisa menguasai mereka sedikit pun. Kalau Allah sudah ingin mereka itu apa? Terfitnah dengan kekufuran, maka kamu nggak bisa menguasai mereka sedikit pun. Karena memang sudah diinginkan oleh Allah secara kauni. Faedah yang berikutnya, kesucian yang sesungguhnya adalah taharatul qalbi. Kesucian yang sesungguhnya itu adalah kesucian hati. Ulaika alladzina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum. Mereka adalah orang-orang yang Allah tidak ingin untuk mensucikan hati mereka. Makanya nggak terjadi. Tapi Allah sukai tidak. Dan mereka adalah orang-orang yang Allah tidak ingin mensucikan hati mereka. Makanya tidak terjadi. Nggak suci hati mereka. Tapi Allah inginkan tidak? Allah inginkan. Nah, ini Allah inginkan. Allah inginkan secara syar'i. Setiap orang itu suci ya banyak hatinya. Tapi tidak Allah inginkan secara kauni. Makanya tidak terjadi. Mafhum sampai sini ya. Nah. Faedah yang berikutnya dan ini yang dimaksud dalam hadis. Ala inna fil jasadi mudghah fa idza salaha salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Itu maksudnya taharatul qalbi. Itu maksudnya suci hati. Nah. Faedah yang berikutnya. Balasan bagi orang-orang yang memiliki sifat seperti orang-orang Yahudi adalah kehinaan dan kerendahan dan dipermalukan di dunia serta azab yang pedih di akhirat. Balasan bagi orang-orang yang memiliki sifat-sifat tersebut di atas yang dimiliki orang Yahudi dan yang semisal dengan mereka dari kaum mukminin wal iyadzubillah. Balasan bagi orang-orang yang memiliki sifat-sifat tercela di atas adalah kerendahan dan kehinaan dan dipermalukan di dunia dan azab yang pedih di akhirat. Lahum fid dunya khizyun. Mereka di dunia dapat khizyun, kehinaan, kerendahan. Walahum fil akhirati adzabun azim. Di akhirat tambah lagi sehingga hukumannya double, dunia dan akhirat. Faedah yang berikutnya, di antara sifat Yahudi yang tercela, aklus suht adalah suka makan harta haram. Di antara sifat Yahudi yang tercela adalah suka makan harta haram. Akaluna lis-suht. Faedah yang berikutnya, wujubu tatyibil ma'kal wal hadar min aklil haram. Wajibnya memakan dari harta yang bagus, yang halal. Wajibnya makan dari harta yang bagus dan halal. Karena Allah mencela orang Yahudi makan dari harta yang haram. Berarti ini perintah untuk wajibnya kita makan dari harta yang halal, yang bagus. Lawannya suht. Faedah yang berikutnya, seseorang yang ditanya oleh penanya yang punya niat jelek, maka tidak diwajibkan memberikan jawaban. Seseorang yang didatangi penanya yang memiliki niat yang jelek, tidak wajib memberikan jawaban.
seseorang yang didatangi penanya, seseorang yang didatangi oleh penanya yang memiliki niat yang jelek, maka tidak wajib untuk memberikan jawaban. Ini dari pilihan yang diberikan oleh Allah kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, boleh jawab, boleh apa? Berpaling. Enggak wajib, terserah kamu boleh. Faedah yang berikutnya, wujubul adl fil hukmi bainan nas, wajibnya untuk menghukumi manusia dengan keadilan. Hatta walau kanu ghairul muslimin wa a'da. Meskipun mereka itu bukan muslim dan musuh. Kewajiban untuk menghukumi dengan keadilan. Meskipun mereka bukan kaum muslimin, bahkan musuh. Tetap wajib berlaku adil. Kewajiban untuk menghukumi manusia dengan penuh keadilan. Meskipun mereka bukan muslimin, bahkan musuh. Wa in hakamta fahkum bainahum bil qist. Jika engkau menghukumi mereka, maka hukumi dengan adil. Faedah yang berikutnya, orang yang mengetahui hukum, orang yang telah mengetahui hukum, kemudian datang untuk mencari-cari keringanan, orang yang telah mengetahui hukum dari Al-Quran dan Sunnah, atau telah bertanya kepada orang yang dipercaya ilmunya, kemudian bertanya untuk mencari-cari keringanan, fafihi syabahun minal yahud, maka pada dirinya terdapat keserupaan dengan orang Yahudi. Maka pada dirinya terdapat keserupaan dengan orang Yahudi. Ini tadi yang kita baca hari ini. Wa kaifa yuhaqqimuka wa indahum Taurat. Bagaimana mungkin mereka bisa minta hukum kepadamu, datang bertanya tentang hukum kepadamu, sementara mereka sendiri punya apa ini? Taurat. Mereka udah tahu hukum. Ini orang-orang yang punya kitab. Nah, ini menunjukkan mereka tidak berniat baik ketika bertanya. Orang yang melakukan seperti ini berarti mirip seperti Yahudi, punya kesamaan dari sebagian sisi dengan orang Yahudi. Faedah yang berikutnya, maja fi Taurah fahuwa hukmullah, yang datang di dalam Taurat, yang disebutkan di dalam Taurat adalah hukumnya Allah. Yang disebutkan di dalam kitab Taurat adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebelum dirubah. Wa dzalika qabla an tuharraf wa tughayyar wa tubaddal. Ada berapa faedahnya? Hah? 16, 17. Apa yang terakhir, Ipan? Adalah ada perkataan Allah. Adalah hukum Allah. Dan itu sebelum diubah-ubah oleh mereka. Nah, kan mereka tadi apa sifatnya? Yuharrifuna kalimah min ba'di mawadhi. Mereka suka mengubah-ubah ayat dari tempat-tempatnya. Kalau bisa hurufnya ya hurufnya, katanya. Kalau tidak bisa ya maknanya. Di antara yang dirubah oleh mereka, apa ditutupi oleh mereka adalah rajam bagi para penzina. Faedah yang berikutnya, atau sudah itu yang lainnya ini sebenarnya tambahan. Yang terakhir, wujubul qabul wa taslim li hukmillahi wa rasulih. Kewajiban untuk menerima segala hukum yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya.
Ini sebagai tanda kita beriman. Tidak seperti Yahudi. Sudah dikasih hukumnya malah tsumma yatawallawna min ba'di dzalik. Kemudian setelah itu mereka malah berpaling dari hukumnya Allah dan Rasulnya. Wa ma ulaika bil mu'minin. Adapun kita kaum mukminin maka wajib menerima segala hukum yang diputuskan oleh Allah dan Rasulnya. Sudah selesai. Berapa faedahnya? 18. 18. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Adapun ayat yang ke-44 insyaallah ta'ala akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.